Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua. Chloe juga senang bisa ibadah bareng-bareng. Wah, bagus sekali nih, kalian semangat semuanya. Adik-adik di rumah pasti juga semangat dong. Yuk kita sama-sama mulai ibadah kita dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kebaikan-Mu yang Kau berikan kami setiap hari baru bagi kami ya Tuhan. Tolong persiapkan hati setiap kami ya Tuhan untuk boleh mengikuti ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan nama-Mu saja yang ditinggikan dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, langsung senang sekali Kisha sama Chloe bisa hadir dalam ibadah ini. Dan bisa bersama-sama mengajak teman-teman yang di rumah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Iya, Losha, kami juga senang. Betul kan, Chloe? Betul, kita kayak mentega dan roti. Wah, mentega dan roti, kayak wah nyatu banget dong. Iya, Losha. Menyatu saling dukung dalam Tuhan. Kau temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Kita ulangi sekali lagi ya. Kau temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti mentega dengan roti. Kau temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorong terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu, Tuhan. Kau temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Seperti apa? Seperti dirimu dengan aku. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Wah, semangat sekali kalian memuji Tuhan. Langsung ikutan dong. Ayo, Losha, kita nyanyi-nyanyi sama-sama. Ayo, Losha. Ayo. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. Great Things He has done. So lovely the world that He gave us His Son, who yielded His life and atonement for sin, and opened the life that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory, great things He has done. So lovely the world that He gave us His Son, who yielded His life and atonement for sin, and opened the light that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear
voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. And give Him the glory, great things He has done. Kenapa temanku bisa main game online setiap hari? Nggak bilang pas mamanya marahin. Mamaku selalu marahin. Lah itu bagus dong Chloe, biar bisa bagi waktu dengan baik. Yes, betul. Kita nggak harus ikut teman-teman lah. Apalagi kalau hal itu yang kurang baik. Kita harus berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Halo adik-adik, halo Charlie. Hai, halo. Nah, hari ini sebelum cerita Lause akan ada permainan. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Yuk, doa ya Charlie. Oke. Tuhan, terima kasih karena pada hari ini Engkau memberi kami kesempatan untuk boleh beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, beri kami hati yang lembut supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, lah Charlie, hari ini Lause akan ada permainan tebak apakah terlihat. Hah, mainan apa itu Lause? Nah, gini caranya ya. Lause kasih tahu ya. Lause minta Charlie tutup mata. Kalau nggak tutup mata, ya boleh gitu ya. Oke. Atau sembunyi Charlie. Sembunyi nah, ya. Lause akan sembunyikan senter yang menyala ini, ya, di antara box-box ini. Nah, nanti ini 3 box ini ya? Iya, Charlie dihitung ya. Nah, Oke. nanti Charlie setelah itu tebak. Center ini, terang ini ada di box mana? Oke? Oke. Sekarang tutup mata dulu, Charlie. Oke. Ya? Oke. Shh. Adik-adik, jangan kasih tahu Charlie ya. Senternya di mana ya, terangnya di mana ya. Lause akan taruh di sini ya. Di box yang warna biru ya. Jangan rame-rame ya adik-adik ya. Oke Charlie. Oke sudah. Charlie sekarang boleh tebak. Kira-kira di box mana terangnya itu? Waduh, yang mana ya? Ayo. Yang kanan? Yang kiri?
Yang susah nih, yang tengah aja deh, yang tengah. Yang tengah, yang ini. Bener nggak adik-adik? Yang ini yang tengah. Masa Charlie nggak kelihatan sih Charlie? Gimana kelihatannya Lause? Itu senternya disembunyikan di dalam box. Gimana kelihatannya? Iya bener Charlie yang bilang ya. Adik-adik, kita tidak bisa melihat terang itu karena terang itu disembunyikan. Nah Charlie, terangnya itu di sini. Wah, di situ ternyata. Nggak kelihatan Lause kalau ditutup di box begini. Iya, sorry ya Charlie ya. Nah, hari ini Charlie, Lause itu akan mengajarkan atau bercerita bahwa apa? Bahwa Tuhan mau kita itu seperti terang. Nah, tapi terangnya itu nggak disembunyikan. Jadi terang itu seperti perbuatan baik kita. Nah, seperti perbuatan baik kita yang bisa dilihat semua orang. Iya. Ya, oke. Nah, Tuhan nggak mau terang kita, perbuatan baik kita itu disembunyikan. Nah, hari ini Charlie kita akan mendengarkan cerita dari Kisah Para Rasul 6 sampai 7 tentang seorang pelayan Tuhan yang hidup dan perbuatan baiknya bagaikan terang. Wow, yang bisa dilihat semua orang, yang bersinar bagi Tuhan. Oke, Lause. Nah, adik-adik, masih ingat nggak cerita tentang ke-12 murid Tuhan Yesus yang menerima Roh Kudus di dalam hati mereka? Dan dengan kuasa Roh Kudus, Tuhan menambahkan jumlah murid orang yang percaya pada Tuhan Yesus di Yerusalem makin bertambah banyak dan banyak. Termaksud Stefanus yang diangkat menjadi diaken, yaitu pelayan Tuhan untuk membantu dan melayani orang-orang yang miskin. Nah, dikatakan di Alkitab bahwa Stefanus ini adalah orang yang percaya pada Tuhan Yesus dan penuh dengan kuasa Roh Kudus. Nah, adik-adik, tetapi ada sebagian orang dari anggota jemaat yang tidak menyukai Stefanus. Mereka ini berusaha untuk bertanya jawab, namun mereka nggak berhasil mengalahkan Stefanus karena Stefanus ini penuh dengan hikmat dari Roh Kudus. Walaupun begitu, Stefanus ini dengan sukacita dan berani tetap menceritakan Yesus kepada orang banyak. Walaupun banyak yang gak suka. Nah, mereka yang tidak suka dengan Stefanus ini berusaha untuk berbohong dan mengatakan hal yang tidak benar tentang Stefanus. Supaya apa adik-adik? Supaya Stefanus dibenci oleh orang banyak. Supaya mereka tidak suka dengan Stefanus. Nah, mereka yang tidak suka dengan Stefanus ini menangkap Stefanus dan membawa ke mahkamah agama. Dan mereka juga membawa saksi-saksi yang palsu. Dengan tujuan apa adik-adik? Supaya berkata yang bohong dan tidak benar. Bahwa Stefanus mengatakan kata-kata yang hina tentang tempat kudus. Dan mengatakan yang tidak benar tentang hukum Taurat. Nah, adik-adik, tentu saja imam besar menjadi sangat marah dan bertanya kepada Stefanus, apakah itu benar Stefanus? Namun adik-adik, semua orang yang di sana melihat wajah Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Dan Stefanus dengan kuasa Roh Kudus di dalam hatinya, dengan penuh keberanian, Stefanus berkata, "Hai saudara-saudara, mengapa kamu selalu menentang Roh Kudus? Allah yang menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Tapi walaupun Allah baik dan Allah setia, tapi mengapa kalian tidak mau percaya dan taat? Juga mengapa kalian yang sudah mengerti tentang hukum Taurat, yaitu firman Tuhan, tapi mengapa kalian tidak mau taat melakukannya? Bahkan kalian telah membunuh dan kamu telah menyalibkan Yesus di atap kayu salib." Adik-adik,
Ketika pemimpin agama itu mendengar semua perkataan Stefanus, maka marahlah hati mereka. Apa yang kau katakan, Stefanus? Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus tidak merasa takut. Dan Stefanus menatap ke langit. Dan terjadilah hal yang menakjubkan adik-adik. Langit terbuka. Dan Stefanus melihat bahwa Yesus yang telah bangkit itu berdiri di sebelah kanan Allah. Mendengar perkataan Stefanus, tentu saja orang-orang ini menjadi sangat marah. Mereka berteriak sampai menutup telinga mereka, tidak mau mendengarkan. Mereka menyerbu Stefanus dan menyeret Stefanus keluar. Wah, adik-adik, mereka mulai melempari Stefanus dengan batu. Bayangkan adik-adik, kalau kalian dilempar dengan batu sakit nggak? Sakit. Namun adik-adik, di tengah kesakitan itu, Stefanus berdoa sambil berlutut kepada Tuhan dan berkata, "Ya Tuhan, terimalah rohku dan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Setelah itu meninggallah Stefanus dengan penuh kemenangan. Wah, Lause, Stefanus kok bisa berani begitu ya? Walaupun sudah ditentang sama semua orang, Stefanus berani ya menceritakan Tuhan Yesus begitu ya? Nah, Charlie dan adik-adik, kira-kira lo semua tanya ini, apa ya yang membuat Stefanus itu begitu berani? Yo, cari tahu nggak? Apa ya? Cari tahu nggak? Karena Tuhan Yesus. Benar. Karena Roh Kudus. Oh, Roh Kudus. Roh Tuhan yang ada di hati Stefanus. Nah, adik-adik, Roh Kudus itulah yang membuat hati Stefanus berani bersaksi dan menceritakan tentang Yesus walaupun ditentang dan diancam banyak pemimpin agama, bahkan dilempari batu. Iya enggak? Sakit, sakit. Tapi Stefanus tetap berani bercerita nggak tentang Yesus dan melakukan yang benar? Berani dia, berani Stefanus itu. Iya benar. Begitu juga adik-adik, ketika Roh Kudus di hati kita, itu memberi kita keberanian untuk melakukan semuanya itu. Ya, dan memberi kita keberanian untuk menceritakan Yesus kepada orang lain. Tapi Lause, sebentar. Charlie bingung. Kenapa Charlie? Kenapa Stefanusnya nggak marah sama orang-orang yang lempar batu itu? Padahal kan mereka sudah jahat sama Stefanus. Mereka lempar batu loh Lause. Kok Stefanusnya malah berdoa untuk mengampuni? Iya benar Charlie. Harusnya Stefanus itu marah, bener nggak? Iya harusnya marah dong. Harusnya kalau marah mungkin Stefanus pukul. Batu, bales. Tapi coba Charlie pikir, mengapa Stefanus itu bisa mengampuni orang-orang yang jahat itu? Ayo coba, apakah Stefanus itu baik atau hebat? Mungkin. Bukan Charlie. Oh bukan ya? Bukan. Stefanus bisa mengampuni mereka yang berbuat jahat karena Stefanus sudah menerima anugerah pengampunan dosa dari Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Iya benar. Oh begitu. Nah sebab itu Stefanus dimampukan Tuhan untuk mengampuni mereka yang sudah berbuat jahat. Wah, jadi hidup dan perbuatan Stefanus itu kayak terang itu ya, kayak lampu itu ya, bisa terang buat banyak orang. Bener Charlie. Hidup dan perbuatan Stefanus itu seperti terang yang bisa dilihat banyak orang. Bener nggak? Keren. Bukan hanya mengasihi, menolong orang, bercerita tentang Yesus. Tapi Stefanus juga mau mengampuni orang yang berbuat jahat. Ya, jadi adik-adik, Stefanus bisa menjadi terang karena apa adik-adik? Karena Roh Kudus di hati Stefanus. Benar Charlie. Stefanus bisa menjadi terang pertama karena kuasa Roh Kudus yang di hati Stefanus. Ya, yang kedua karena anugerah pengampunan Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk Stefanus.
Nah, makanya Stefanus bisa mengampuni orang lain dan mengasihi Tuhan dan orang lain. Yuk adik-adik, seperti Stefanus, maukah kita dengan kuasa Roh Kudus yang di dalam hati kita berani menceritakan Yesus kepada orang lain. Dan dengan anugerah pengampunan dari Tuhan Yesus memampukan kita untuk mengasihi dan mengampuni orang lain. Sehingga apa, Charlie? Sehingga hidup kita bagaikan apa? Terang. Ya, bagi banyak orang supaya mereka bisa mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, contohnya ya nih adik-adik, ketika kita menolong teman kita akan melihat terang kasih Tuhan dalam diri kita. Benar Charlie? Betul. Nah, ketika kita taat sama mama papa nih, nah mama papa kita bisa melihat terang di dalam diri kita. Betul. Benar? Ya. Nah, kita adalah anak Tuhan yang baik sehingga nama Tuhan bisa dimuliakan. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kepada kami semua bahwa kami harus menjadi terang di dunia ini. Dan kami tidak perlu takut karena Roh Kudus yang sudah diberikan di setiap hati kami yang percaya akan memampukan kami untuk menjadi terang Kristus dimanapun kami berada. Dan terima kasih Tuhan atas anugerah pengampunan yang Tuhan Yesus berikan pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita kali ini diambil dari Matius 5 ayat 16. Kita pakai gaya ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sekali lagi ya, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Hai adik-adik semua, untuk aktivitas minggu ini kita akan mewarnai dengan gambar yang bercerita tentang Stefanus. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah kertas print-printan, pensil warna, dan juga krayon. Ayo kita mulai mewarnai. Pertama-tama kita akan mewarnai gambar Tuhan Yesusnya dengan warna putih. Nah, setelah selesai diwarnai, hasilnya seperti ini. Selamat mencoba. Nah, sekarang waktunya kita memberikan persembahan ya adik-adik. Kalian bisa titip papa mama kalian untuk transfer ke gereja. Yuk, untuk menutup ibadah kita nyanyi Mars Sekolah Minggu.
garam dan terang. Ku bangga jadi murid Kristus. Ku cinta jadi murid Kristus. Sampai jumpa lagi ya di Ibadah Sekolah Minggu GKI Lyon versi online. Bye.